Siang itu ada 7 orang anak yang sedang merencanakan liburan akhir semesternya nanti yang mereka lakukan lewat chatting WhatsApp. Rasakan hidup ini sangat indah, penuh sukacita dan sukaria ceria. Ku rasakan hidup ini penuh warna, penuh cinta dan rasa riang tawa ceria. Kalau kamu bersedih jangan lama-lama hingga kamu muram. Hidup ini indah, life is about become it's sweet and it's fun. So come on and some fun. It will have lots of joy and happiness. Life is about become it's big and it's fun. So come on and some fun. Together we will make this world a better place for you and me. Rasakan hidup ini sangat indah, penuh sukacita dan sukaria ceria. Rasakan hidup ini penuh warna, penuh cinta dan rasa riang tawa ceria. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Informasi ini kemudian ditelusuri petugas di Indonesia dan 2 WNI yang ditemui sang warga Jepang positif terjangkit virus corona. Dua WNI yang positif terjangkit corona dibenarkan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Presiden mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir berlebihan karena negara selalu serius menangani sekaligus mencegah penyebaran virus corona. Sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen yang cukup. Kita juga memiliki tim gabungan yang ini juga tidak pernah saya sampaikan, tim gabungan TNI, Polri, dan sipil dalam penanganan ini. Kita juga memiliki SOP yang standarnya sama dengan standar-standar internasional yang ada. Kita juga memiliki anggarannya ada. Dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini. Karena kalau kita tidak serius menangani ini, atau dianggap tidak serius, ini sangat berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Kamu bersedih jangan lama-lama hingga kamu muram. Hidup ini indah, life is about become it's sweet and it's fun. So come on and some fun. It will have lots of joy and happiness. Life is about become it's big and it's fun. So come on and some fun.
Akhirnya, mereka bertujuh pun tidak jadi mengadakan liburannya dan tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk di rumah saja dan melakukan apa saja yang harus dilakukan selama pandemi corona ini. Galia, lupa ya. Kalau batuk ditutup. Lagi musim corona begini banyak virus. Oh iya, Mal, lupa. Harus gini, sama kalau nggak pakai tisu atau alas yang nggak boleh kena tangan langsung kan? Iya gitu. Kalau batuk nggak boleh langsung kena telapak tangan karena tangan penyebab salah satu pengantar virus. Ngerti? Oh gitu. Oke, Man, terima kasih. Ya. Dek, Dek. Tolong beliin. Kesadaran untuk memutus rantai penyakit COVID-19 ini juga sangat penting, apalagi anjuran untuk pemerintah agar kita stay at home atau mengkarantina di rumah juga perlu kebutuhan untuk sehari-hari. Untuk membeli kebutuhannya, kita harus pergi keluar rumah agar terhindar dari virus. Pertama, kita gunakan masker medis ataupun non-medis, tapi yang lebih aman yaitu masker kain atau non-medis. Karantina di rumah aja bukan alasan kita semua tidak berolahraga. Lakukan olahraga yang bisa dilakukan di rumah saja. Seperti yang pertama ada plank, lakukan kurang lebih 30 detik saja. Gerakan kedua ada sit up, lakukan kurang lebih 1 menit. Gerakan ketiga push up. Dan gerakan yang keempat adalah skipping. Cara tersebut juga ampuh untuk menjaga daya imun kita supaya tetap kuat meskipun kita di rumah. Jadi, selama kita di karantina atau stay at home, kita juga harus mengutamakan kesehatan. Bukan hanya mencuci tangan atau menggunakan masker saja, tapi kita juga harus menjaga makanan-makanan kita. Apalagi memasak makanan dengan benar. Contohnya pada pemasakan telur. 1. Masukkan air ke dalam panci. 2. Lalu masukkan telur. 3. Tunggu kurang lebih 12-15 menit. 4. Setelah telur matang dengan sempurna, angkat telur. 5. Rendam di air dingin. 6. Lalu kupas cangkang telur. Dan yang terakhir, setelah itu telur dapat dimakan. Untuk mencegah atau menghindar virus setelah kita dari luar, pastikan tangan kita jangan menyentuh benda apapun yang ada di rumah. Sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Selama karantina di rumah aja, bukan alasan bagi kita untuk tidak melakukan bersih-bersih terutama dalam cuci tangan. Kita harus selalu mencuci tangan setelah atau sebelum beraktivitas, karena berasal dari tangan pula tempat penyebaran virus yang paling luas dan sering tersebar. Terutama saat kita baru saja pulang ke rumah setelah kembali dari luar, entah dari berbelanja, untuk kebutuhan sehari-hari atau apapun itu. Setelah kembali ke rumah, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh barang-barang yang ada di rumah. Dan saat mencuci tangan ada pula beberapa langkah-langkahnya, yaitu 1. Cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. 2. Pakai sabun. 3. Gosok kedua telapak tangan. 4. Lalu gosok punggung tangan dengan bergantian. 5. Gosok sela-sela jari tangan. Yang keenam,
Lalu gosok sela-sela jari tangan secara satu persatu. Dan yang terakhir, setelah itu langsung dicuci dengan air bersih atau air yang mengalir. Untuk mencegah atau menghindari virus, ketika kita memiliki hewan peliharaan, dianjurkan tidak kontak langsung karena bisa menularkan virus. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Merebaknya virus corona di tanah air kini membuat pemilik hewan peliharaan mulai khawatir dan bertanya-tanya, ini termasuk saya juga, apakah hewan peliharaan kita ini dapat tertular atau turut menyebarkan virus corona? Ya, jadi Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Barat menegaskan bahwa virus corona pada hewan berbeda dengan manusia, sehingga binatang peliharaan diyakini tidak beresiko menularkan virus corona maupun sebaliknya. Seiring meluasnya penyebaran virus corona, kini muncul kekhawatiran baru, terutama bagi mereka yang memiliki hewan peliharaan. Banyak pertanyaan yang muncul terkait apakah hewan peliharaan bisa tertular virus corona. Kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beredarnya kabar 2 ekor kucing dan 1 anjing di Tiongkok dan Belgia terinfeksi virus corona dari pemiliknya. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kalimantan Barat menenangkan bahwa sebagian besar binatang peliharaan tidak terlalu berisiko tertular virus corona. Selain itu, pemilik hewan peliharaan juga diimbau untuk tidak khawatir binatang peliharaan dapat menyebarkan COVID-19 ke manusia. Virus corona memiliki 2 perbedaan, yakni alpha corona yang merupakan jenis yang menular pada hewan dan beta coronavirus yang dapat menular pada manusia. Karena memiliki perbedaan, kedua virus ini tidak dapat saling menularkan satu sama lain. Nah, yang di hewan itu tidak bisa menular ke manusia, sementara ini yang di manusia itu juga belum bisa menular ke hewan. Nah, kalaupun yang disebut bisa tertular, ya bisa mungkin dari manusia yang tertular COVID-19, kemudian bersinnya itu dropletnya itu ada di tubuh kucing ataupun anjing, kemudian dipegang oleh manusia lain, nah itu mungkin bisa namanya media penularan. Tetapi penularan langsung dari hewan ke manusia itu tidak ada. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan belum ada laporan kasus binatang peliharaan yang menularkan virus corona ke manusia. Meski demikian, WHO tetap mengimbau agar pemilik hewan peliharaan tetap melakukan langkah-langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Ayo kawan-kawan, sebagai generasi muda, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap corona. Oleh sebab itu, kita harus mematuhi anjuran pemerintah dan juga menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Maka bersama-sama kita lawan corona untuk Indonesia maju.